Selamat datang di mabepis.com. Jangan lupa klik menu subscribe dan bunyikan tombol lonceng. Kemudian like agar kamu tetap update dari video-video kita yang baru. Oke. Soal nomor 1. Sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 640 Hz bergerak mendekat cepat rambat bunyi di udara sebesar 340 meter per sekon dan pengamat bergerak menjauhi. Dengar oleh pengamat ya, FP-nya kita cari ya. Masih ingat ke rumus kemarin? FP sama dengan F plus minus VP dibagi V plus minus VS dikali dengan frekuensi sumber. Ingat, kita buat tabelnya, kalau kalian lupa, kita buat tabelnya menggunakan VP, VS. Dia dekat, dia jauh. Kalau dia dekat, maka VP-nya positif. Jauh, diselang-seling. Ini negatif, sorry, ini positif. Nah, seperti ini ya. Maka kita dapatkan sama dengan 340. Nah, VP-nya kita lihat. Pendengarnya itu mendekati atau menjauhi. Pengamat bergerak menjauhi searah sumber bunyi. Menjauhi berarti min. Kecepatan pengamatnya 20. Dibagi 340. Kemudian lihat sumbernya. Sumbernya bergerak mendekati. Berarti plus. Min. Ya, mendekati min. Oh, ini kecepatan primernya 10 ya. Kecepatan primernya 10. Kecepatan si pendengarnya. Berarti 10. Nah, yaudah dikali dengan sumber, frekuensi sumbernya 640. Ini dihasilkan 330 dibagi dengan 320 dikali dengan 640. Maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu sama dengan 660 Hz. Z. Oke. Jawabannya yang B. Ya, jawabannya yang B. Oke, sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan saja. Selanjutnya, pada suatu percobaan interferensi celah ganda, dihasilkan data seperti gambar di samping. Maka nilai panjang gelombang yang digunakan adalah, lihat di sini ya. Dalam interferensi celah ganda itu ada besaran-besaran yang harus kalian pahami. Yang pertama D. D ini adalah sepertinya agak sedikit loading. Oke, baik, kita mulai lagi. Ada besaran yang harus kalian pahami. Yang pertama ada besaran D.
D ini adalah lebar celah. Ya. D ini apa? Lebar celah. Ini namanya D. Nah, ini lebar celahnya. Kemudian ada P. P ini adalah jarak terang pusat, ya, jarak terang pusat ke ordenya. Ini P-nya. Ya. Kemudian ada L. L adalah jarak layar. Ini L ya. Ya, itu L-nya. Kemudian ada orde. Ini ordenya. Orde itu dia menyatakan terang atau gelap. Ya. Ini M-nya. Lalu ada lambda. Lambda itu panjang gelombang. Nah, panjang gelombangnya kita cari. Oke, rumus interferensi. Ya. Kalau dia terang, berarti dia maksimum. Kalau dia gelap, berarti minimum. Ingat ya, kalau terang, dia max. Kalau gelap, dia min. Ya, kalau terang dia max, kalau gelap dia min. Sehingga di sini lihat dia berarti ordernya terang. Kalau ordernya terang, maka D dikali dengan P dibagi dengan L sama dengan ordernya dikali dengan lambdanya. Atau lambda ini bisa kita tulis sama dengan D dikali dengan P dibagi dengan L dikali dengan M. Nah, ini semuanya dalam satuan meter dulu ya, supaya gampang. D-nya 0,8 mm. Berarti kita rubah menjadi 8 dikali 10 pangkat min 4 ya. Karena tadi kalau milimeter ke meter kan min 3, itu 0,8. Bapak buat jadi 8, jadi kali 10 min 4. Panjang dari terang pusat ke terang orde keempat yaitu 3 mili. Berarti 3 dikali 10 pangkat min 3. Kemudian dibagi dengan L-nya 1 meter, ordenya itu terang keempat, berarti 4. 8 kali 3 bagi 4. Ujung pangkalnya 1 pangkat min 7. Ini meter. Kalau kita rubah ke Armstrong, maka jawabannya 6.000 Armstrong. Jawabannya C. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Pak, kalau yang min gimana, Pak? Nah, kalau yang min rumusnya berubah menjadi D kali P per L. Itu rumusnya 2 M min 1 dengan lambda. 2 M min 1 dikali dengan lambda. Atau kalau ada juga yang nulis, ada juga ini enggak 2 M min 1, ada yang nulisnya seperti M plus setengah. Boleh ya, ini sama dengan lambda. Boleh juga ya, M plus setengah seperti ini. M-nya itu ordernya, ya ini kalau ini yang gelap. Ya, ini yang gelap. Kalau yang terang rumusnya ini. Oke. Paham ya? Kalau paham kita lanjutkan.
Yes. Oke, selanjutnya. Lintasan berkas sinar ketika melalui sistem optik. Oke, yang ditanya adalah berapa perbesarannya. Kemarin sudah ada kan soal seperti ini? Sama ya, cuma angkanya aja yang berbeda. Ada yang masih ingat rumusnya? Perbesaran bintang, teropong bintang? Yang 160 bagi 2. Berapa? 100? 160 bagi 2. 160 bagi B dibagi F O K. Betul ya. Paseta betul. Jadi 160 bagi 2. Intinya perbesaran teropong itu dia fokus objektifnya dibagi dengan fokus okulernya. Ya. Ingat rumusnya perbesar. Ini nilai mutlak dari F OB ya. Nah, jawabannya 80. Oke. Ya, ini mudah ya. Teropong bintang, teropong bumi, teropong panggung itu sama perbesarannya FOB dibagi FOK jika dia matanya tidak berakomodasi. Oke, tapi jangan dikatakan tidak pernah kecuali mikroskop. Kalau mikroskop ada. Oke, kita belum ketemu soal mikroskop ya. Lanjut ya. Sehari-hari. Ini untuk apa nih? A, B, C, D, E. Arteris nih, tanya dulu. Arteris. Saya jawabnya C. Kalau Timi. Timi apa jawabannya? Timi? Oh, Timi tidak ada suaranya ya. Vincent? Saya sih C, Pak. Oke, C. Timi kemana ya Timi? Nggak ada suaranya. Apakah dia izin ke toilet? Kita lihat. Nggak ada. Timi ada orangnya di situ? Apa dia udah keluar dari ini? Enggak, kok masih ada dia. Oke, lanjut. Jawabannya adalah C. Fotosintesis pada tanaman. Ya. Lanjut ya. Berada mengapung di bukit dan lembah gelombang laut yang berdekatan. Kedua gabus berubah posisi dari bukit ke lembah. Gelombang. Panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang laut tersebut adalah, kita gambarkan dulu sal seperti ini. Tangkaplah. Pertama, ada dua buah gabus gelombang laut yang berdekatan. Berarti satu di sini, satu di sini, ya. Nah, ini jaraknya sampai sini 2 meter. Ya kan? Ini berapa gelombang ini? Ingat, satu gelombang itu jarak dari bukit ke bukit, ke puncak bukit ke bukit. Itunya ini berarti hanya setengah panjang gelombang. Maka panjang gelombangnya didapat lambdanya sama dengan setengah. Nah, dapat nih panjang gelombangnya 4. Sekarang kita cari cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu ada dua. Frekuensi gelombang atau ya dibagi dengan periode. Nah, dari informasi ini, informasi soal, kita lihat periodenya berapa.
kata kedua gabus berubah posisi. Ketika satu sekon kemudian, yang gabus pertama berada di lembah, gabus kedua berada di bukit. Ya. Gelombang, sedang gelombang. Kalau satu gelombang berapa jadinya? Periodenya. Setengah gelombang itu 1 detik. Kalau satu gelombang? 1. 2, Pak. 2. Jadi 2. Apa? Karena setengah gelombang aja, setengah 1 detik. Ya kan? Berarti kalau satu gelombang, gitu. Oke, ini diganti dan simbolnya ini. Nah, ini konsepsi. Kita pakai simbol ini aja. N. Ya, banyaknya gelombang itu N. Jadi, periodenya. Lambdanya 4. Dibagi dengan 2 periodenya. Sehingga meter sekon. Ya, 2 meter per sekon. Jawabannya yang B. Oke, sampai di sini ada yang bertanya atau ada pertanyaan? Belum. Belum. Kita coba diskusi ya, gimana baiknya gitu. Nanti Bapak jelasin materi tentang ini. Pak, saya belum ngerti materi A. Nanti Bapak jelasin materi A. Oke? Lanjut. Nah, ini baru banget ya. Ini tentang listrik dinamis. Kenapa? Ada yang masih ingat, Katy? Ini yang apa ya? VIR itu bukan sih rumusnya? VIR, hukum Ohm? Iya. Iya, Betul, salah Pak, satu itu sih, Pak. menggunakan rumus itu. Oke, kalau faseta, masih ingat menggunakan rumus apa ini? Dalam mengerjakannya? VIR itu, Pak. Iya, VIR betul. Ada lagi selain VIR. Keisha. Yang V plus RI sama dengan 0. Iya, betul. Kita menggunakan hukum Kirchhoff yang kedua. Ya. Ini kita buat aja loopnya. Nah, kita buat loopnya. Oke, Timi. Terus kita buat arahnya. Arahnya ya, kita arahin dengan arah loopnya. Ini I-nya nih. Ditanya maka besar kuat arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah, ya udah. Kita punya rumus sigma plus minus sigma I dikali dengan R. Ya. Pak, tadi bilang Bapak V itu I kali R, yang V I kali R. Ya betul, ini I kali R sama dengan V ya. Jadi salah satu rumusnya itu bergabung menjadi ini. Nah, sigma dari kiri ke kanan ya, sesuai loopnya ya. Set, ketemu min ya, ketemu min 3 ya, ini ya. Karena dia kutub negatif duluan. Putar lagi ke sini. Min 5 kok min 8 terus. Min 5 ya, sorry. Kemudian arah arusnya kan ini searah ya. Berarti kita buat ada berapa hambatan di sini? Ada 3. Tambahkan saja. Karena rangkaiannya rangkaian seri. 2 ya, ditambah 3 ditambah 5 0. 2, 3, 5, 10. Ini sama dengan, nah ini min 3, min 5. Sehingga I-nya kita dapat bagi 10, 0,8. Cara jawabnya ya, 0,8 ampere. Belum, Pak. Ada pertanyaan? Oke, belum ya?
Kita lanjut ya. Oke, perhatikan gambar rangkaian kapasitor. Besarnya energi listrik pada kapasitor gabung. Oke, ini kapasitornya susunannya campuran ya. Ada seri, ada paralel. Oke, ada paralel. Paralel 1. Ini paralel kedua. Ya. Kita cari dulu susunan kapasitor paralel. CP. CP1 ya. C per pol 1. Kapasitor paralel. Siapain nyari kapasitor totalnya kalau di paralel? 1/2 itu, Pak. Oh, itu seri. Jadi 2 ditambah 2 sama dengan 4 mikrofarad. Nah, sekarang CP2. CP2 juga ditambah, sama ya, 4 juga besar farad. Nah, antara CP1 ini kan seri, ya. Nah, ini kan seri, sehingga baru pakai seri CS sama dengan 1/4 ditambah 1/2. Kalau ini 4 berarti 1 tambah 2. Nah, ini per CS-nya. Kapasitor serinya itu kita balik. Berarti jadi 4/4 lah ya. Karena antara atas bawahnya sama dengan 1 mikrofarad. 1 mikrofarad. 10⁻⁻⁶. Yang ditanya, berapa energi listrik gabungan? Energi listrik tulis rumusnya. Karena di sini kita udah dapat kapasitornya, ya udah kita pakai. Masih ingat nggak? W-nya sama dengan 1/2 IQ kuadrat. Ya. Energi kapasitor gabungan. Berarti C-nya di sini adalah CI yang berada di kapasitor 2 mikro F gitu, yang sendirian. Nanti kapasitornya menggunakan kapasitor yang 1/10⁻⁶. Nah, voltnya itu 60 di kuadrat. Otomatisnya, ini kan 6 kali 6 3 C, Pak. Ya udah. C jawabannya. Jadi nggak usah cari depannya ya. Kecuali seandainya di ABC-nya itu ada 1,8 kali 2. Nah, itu kalian cari-cari. Terus cari dengan detail. Kalau cuma 1 ya udah jawabannya itu. Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Ya. Oke, aman ya? Aman. Aman. Yo, jangan lupakan sejarah rumusnya, diingat lagi, baca lagi rumusnya, dibuka lagi. Oke, ini gampang banget. Dari Sec 5 aja udah, Sec 4 aja udah, saya udah belajar. Gambar garis gaya manakah yang benar jika dua muatan didekatkan? Ini Andrew deh, jawaban. Yang mana Andrew? Jawabannya mana Andrew? A, B, C, D, E. Bentar, Pak.
1, 2, 3. Apa? Bola apa dodol? Betul. Jawabannya Charlie. Karena ya, ingat pada medan list arah keluar. Jadi yang benar itu yang lanjut. Soal terakhir. Kuat adalah E itu kan rumusnya K Q per gini ya. Buat medan di titik C, yang pertama kita semua ada negatif ya. Yang B listrik itu cenderung menjauh. Kita buat EA, ini dia menjauh. Kemudian dekat. Sehingga dia arahnya gini. Contohnya dulu, cara dia arahnya berlawanan. Nah, misalnya E1 itu berarti K-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Jaraknya itu 2 cm. Pangkat min 2 di kuadrat. Nah, E2 10 pangkat min 6 dibagi jaraknya adalah 3 tambah 2, 5. Min 2 di kuadrat. Dikurang. Ya. Berapa hasilnya ini? Habis itu dikurang. Ada yang ketemu jawabannya apa ini? Kita hitung satu-satu ya. Ini kan K dengan 2 10. Maka E totalnya itu K kali 10 pangkat min 6. Nah, yang mana lebih besar? Di kuadrat berarti 4. Atau min 2-nya langsung aja kita coret. Min 2 dengan min 6. Misalnya di sini min 4. Kuadratkan 25. Jadi K pangkat min 4 1/4 dikukus lah ya. Berarti 25 per 100 dikurang 4 itu per 100. Sembilan dikali 10 pangkat 9 dikali 2 dikali 21. Ini kan di kuadrat ya. Berarti di sini bukan min 4 harusnya. Berarti min 2 di sini. Bukan min 4. Min 2. Oke, 2 kali 21. Berapa? Pasita? 378. 378. Berarti di situ jawabannya ya, kali 10 pangkat 7. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ya? Oke, kalau tidak, kita sampai di sini. Sampai jumpa dan terima kasih. Thank you, Pak. Ya, Pak. Thank you.